Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pas banget. malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Nur Fakih, Ibu Sekretaris, Bu Yosi yang tampaknya malam hari ini katanya ingin pasif seperti itu. Karena ada sedikit apa tadi, gangguan atau apa, saya kurang jelas juga tadi. Sehingga beliau memberikan tugas saya untuk rapat pada malam hari ini. Yang saya hormati Prof. Supadi yang tampaknya hari-hari belakangan ini cukup padat sekali setelah pengukuhan Kubesnya kemarin. Hari ini juga sudah berada di luar kota. Tentu eh, saya secara pribadi karena di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu untuk hadir demi komitmen penjaminan mutu pendidikan DKI ke depan yang lebih baik tentunya Betul Prof gitu, ya. Pak. Jadi tetap meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Bu Nasma, selamat datang. Ini Iya, juga Pak. luar biasa karena beliau ini kan sedang cuti ya. Tapi untuk ban nggak kenal kata cuti soalnya Bu Nasma. Ya, Iya, makanya untuk kalau ban itu untuk nggak mengenal kata cuti. Jadi ya memang harus all out kapanpun dan dimanapun kita dibutuhkan. Memang selagi kita bisa memang harus hadir seperti itu. Terima kasih Bu Nasma atas kehadirannya meskipun sedang sulit tapi masih bisa bergabung. Dan tentu Pak Lukas yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih. Saya sudah terima transferannya Pak Lukas. Ya, saya kira tambah transferannya ternyata masih konsisten begitu. Bercanda Pak Lukas ya. Terima kasih juga ada Mas Ade, Mas Bayu, Mbak Adinda dan juga Mas Rian yang juga hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Eh, Sebagaimana agenda pada malam hari ini, sesuai dengan undangan yang juga sama-sama diterima oleh kita semuanya, bahwa pada malam hari ini kita akan mendiskusikan mengenai rencana kita di dalam menyiapkan program ya dengan pemangku kepentingan di provinsi ini. Sebagaimana yang sudah juga kita singgung di dalam grup WA, bahwa untuk menyiapkan program kemitraan itu tentu banyak hal yang mesti kita diskusikan. Pertama mungkin mengenai sebelum ke teknis ya, mengenai konsep kemitraan yang kita mesti harus satu frekuensi juga satu persepsi terlebih dahulu di tingkatan kita di masing-masing individu anggota. Kemudian secara teknis apa yang mesti harus kita kerjakan sehingga setiap program atau setiap kegiatan yang kita gulirkan itu betul-betul bisa lebih terarah dan terukur dengan output yang juga lebih konkret dan real seperti itu sehingga setiap kegiatan itu bisa kita eksekusi tapi juga kita bisa follow up dengan lebih baik. Oleh karena itu nanti kita akan coba diskusikan tentang rencana-rencana tadi yang sudah saya sampaikan. Namun sebelum itu saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Ketua, Bapak Dr. Nur Fakih untuk bisa memberikan pengarahannya terkait tentang rencana kemitraan yang akan kita laksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak Terima Fakih. kasih Pak Fatkuri. Yang saya hormati teman-teman anggota, Pak Fatkuri, Bu Yosi, Prof. Supadi, Bu Nas, teman-teman sekretariat, walaupun semuanya pada tutup kamera nih Pak Pat, tinggal kita berdua nih. Mudah-mudahan pada nyimak Iya, apa ya. semuanya. Ada tutup kamera semua. Mbak Dinda, Mas Bayu, Ya. buka ya. Jadi kita masih on kamera ya. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sela-sela kesibukan masih bisa bersilaturahim lewat dunia maya gitu. Karena kalau ketemu nampaknya susah banget ini dengan padatnya Betul. kegiatan ya. Tapi alhamdulillah yang penting komunikasi bisa kita lakukan.
Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung pada junjungan kita Rasulullah SAW. Teman-teman semua, terkait dengan diskusi dan tindak lanjut setelah kita rakorda, sesuai juga dengan amanah program yang telah disampaikan kepada kita dari Ban SM yang diwujudkan di RUK gitu ya. Kalau sudah muncul di RUK kan kegiatan yang wajib kita lakukan karena terkait dengan kinerja Ban SM provinsi, begitu juga terkait dengan keterserapan anggaran ya. Walaupun kegiatan kemitraan kalau dilihat dananya menurut Pak Lukas itu RUK-nya hanya untuk 2 orang, itu pun hanya terbatas transport gitu ya. 150.000 kali 2, 300.000 gitu. Izin Pak, Ya, transport plus uang harian ya Pak, jadi total gitu. 280. Berapa? 280 Pak. Oh, 280. Jadi kalau 560, kalau kita berlima berangkat, ya buat makan siang masih cukup ya Pak Fatkuri ya. Kalau Grab masing-masing naik Grab ya nggak cukup. Ini hal yang kita Kalau pahami privat juga berrental. Minus ya, Prof. minus ya. Jadi tapi apapun kondisinya ini bagian dari yang ada lakukan Bunas Mas Kornas saja. Mungkin jangan Mas kemarin ya. Masih lanjut. Jadi kita jalan. Nah, soal teknis, nah nanti kita sepakati bersama. Kemarin ada muncul wacana kita sama-sama sikapi di grup seperti Pak Fatkuri sampaikan, Bu Yosi sampaikan, apa kita masih harus rame-rame berlima atau nanti kita berdua saja diagendakan gitu. Kalau dari sisi kelembagaan ya, maka kalau kita mau melakukan kemitraan ya maksudnya cuma berdua, itu saya mikirnya itu. Datang ke sebuah lembaga yang kita mau ajak kerjasama gitu. Tapi kalau kita rame-rame guyup juga gitu loh. Nah, tapi mengingat ada anggaran yang seperti tertulisannya ada 2, nah ini makanya kita bisa bersepakat. Barangkali saat seperti kemarin kita ke Dinas Pendidikan, ya rame-rame memungkinkan gitu. Tapi saat nanti tinggal teknis gitu, karena ujungnya kan kita dari Ban SM Provinsi menyiapkan draft MOU, kemudian kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang akan kita ajak kerjasama. Nah, di situ baru kalau tinggal mungkin bisa berdua atau gimana nanti kita bahas. Itu soal terkait dengan hubungannya dengan RUK. Nah, kemudian sasaran, kalau nggak salah ada 6 ya Pak Lukas ya? Iya Pak, ada 6 Pak. 6. Nah, berarti 6 ini kalau misalnya dilakukan bersama-sama, itu Dinas Pendidikan 1, kemudian Kemenak 1, tingkat provinsi, berarti yang 4 ini untuk tingkat kota kabupaten gitu ya. Kota kabupaten. Apakah kemudian ini misalnya Kemenak kantor kota itu dibagi 2 gitu ya. Utara, timur, pusat misalnya itu satu tempat, terhitung 1, kemudian nanti selatan, barat misalnya 1, gitu ya. Plus Kepulauan Seribu misalnya gitu. Jadi di Kemenak tingkat wali kota ada 2, di Dinas Pendidikan atau suku Dinas Pendidikan juga demikian. Ada
ada 2 gitu. Tapi isinya bisa beberapa MOU yang akan bisa kita tanda tangani. Jadi semua hal yang terkait dengan apa yang kita jadikan output kegiatan. Saya yakin Pak Lukas pasti butuh ada output kegiatan. Nah, output kegiatannya kan adanya MOU gitu. Nah, ini yang kita sepakati dulu secara teknis. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan pendekatan lobby secara informal juga gitu ya, melalui WA, melalui telepon gitu ya, kepada pejabat-pejabat yang memungkinkan. Karena kalau kata Pak Lukas kan karena ini kemitraan kita datang, jadi kita bertamu gitu ya. Tentunya tidak menyiapkan konsumsi karena kita nggak mungkin bawa bekal gitu kan. Nah, nanti yang kita datengin yang menerima kita. Itu sekilas gambaran secara teknis nanti kita bisa diskusikan. Nah, soal materi dari apa yang akan kita MOU-kan, nah ini tentunya juga nanti kita kembali kita jelaskan kepada pihak-pihak yang akan kita ajak untuk bermitra. Karena nampaknya saat kemarin kita rakorda Pak dan teman-teman, kita berharap seluruh kasudin pendidikan hadir, juga tidak hadir, mewakilkan, ya kan? Kemudian di Kemenak juga kepala kantor, mudah-mudahan sih saya nggak paham betul, udah banyak yang datang gitu. Nah, Iya Pak, datang semua kemarin. datang ya Bu ya, karena kemarin termotivasi oleh Pak Kakanwil gitu, jadi semua berangkat gitu. Nah, ini yang harus juga nanti kita lakukan pendekatan. Terima kasih Bu Nasma yang sudah membantu juga komunikasi dengan Pak Anang. Saya juga sering melakukan diskusi dengan Pak Anang. Kemudian mengingat waktu. Nah, nampaknya kita kalau mengagendakan waktu belum tentu ngeklik dengan yang akan kita hadiri gitu ya. Nah, ini juga menjadi bahan yang juga kita pertimbangkan. Bisa jadi misalnya nih, kita merencanakan tanggal 10, 11, 12 ada. Salah satu lagi deh, tanggal 10 misalnya gitu ya. Kita bersurat gitu. Kadang-kadang yang kita hadiri, kita mau datengin, ada kegiatan, pasti mereka akan memberikan jadwal lagi kepada kita. Nah, ini jadi yang membuat kita juga harus fleksibel seperti yang tadi disampaikan Pak Patkuri, nggak ada kata cuti, kalau dimungkinkan kita hadir ya hadir, kayak seperti itu. Ini nyandain Bu Nasma yang lagi cuti tapi tetap on pada malam hari ini kan gitu. Itu barangkali Pak Fatkuri dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi terus sehingga kita bisa tindak lanjuti. Harapannya bulan Juli Agustus kemitraan ini 6 ini ada hasilnya. Gitu ya Pak Lukas ya. Karena kan September itu sudah harus ada laporan kegiatan yang sudah kita lakukan. Begitu Pak Fatkuri, terima kasih. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas arahan yang sudah diberikan. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa poin penting ya mengenai rencana program kemitraan kita. Tadi disinggung soal kita dalam RUK itu ada 6 item ya, bisa disebut seperti itu yang harus kita eksekusi dalam waktu dekat. Tadi Pak Ketua juga menyinggung soal teknis, nanti apakah kita semuanya berlima akan hadir bersama ataukah hanya cukup 2 orang sesuai dengan RUK. Saya kira ini poin-poin teknis yang perlu kita diskusikan. Namun menurut saya sebelum melangkah ke hal teknis ada sebetulnya hal substansial ya yang bersifat konseptual yang mesti kita diskusikan, yang saya kira ini tidak kalah penting ya, harus kita sepakati. Pertama misalnya soal konsep kemitraan ini ya. Konsep kemitraan ini menurut saya penting untuk kita matangkan ya. Jadi saya sih membayangkan pada saat kita misalnya silaturahmi begitu ya ke 6 lokasi misalnya yang akan kita kunjungi nanti,
Ini kita bukan sekedar membawa PPT, ya, bukan sekedar menyampaikan PPT yang kita sudah semuanya punya gitu, yang Pak Fakih juga sudah presentasikan pada saat Rakorda. Tetapi ada bahan yang jauh lebih penting yang bisa kita tawarkan. Apa itu? Materi atau bahan-bahan yang bisa kita jadikan sebagai semacam barang jualan kita untuk bisa kita tawarkan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Karena barang kita adalah data, maka data itu yang harus mulai kita rapihkan, harus kita mulai manage, misalnya rekomendasi-rekomendasi yang sudah ditelaah oleh kita dan sudah ditindaklanjuti dalam bentuk revisi oleh asesor, itu yang harus kita jadikan sebagai sebuah database yang bisa kita nanti rapikan dan tawarkan, sehingga nanti pada saat kita misalnya hadir bukan hanya mempresentasikan rencana kemitraan, tetapi ada resources yang perlu kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka paham apa yang mesti kita kerjakan. Karena selama ini yang menjadi pertanyaan itu kan apa saja yang harus dikerjasamakan. Selama ini kita hanya menyampaikan pra dan pasca, tetapi tidak konkret. Ya, konkretnya adalah bahwa kerjasama itu dalam pra ataupun pasca adalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi kita, hasil akreditasi mereka seperti itu. Nah, itu kan bisa kita lihat di samping dalam bentuk skor, tetapi juga rekomendasi. Nah, saya kadang-kadang berpikir rekomendasi ini kalau misalnya kita masih bisa bukan membebani lagi kepada asesor ya. Kalau misalnya kita masih bisa menambahkan beban tanggung jawab kepada asesor untuk mau misalnya menambahkan satu lagi step penting, itu menurut saya akan lebih baik. Misalnya dalam setiap rekomendasi itu, dalam setiap komponen itu bisa lagi diturunkan menjadi satu kata kunci, misalnya disebutkan dalam satu kalimat apa yang harus dikerjakan oleh sekolah begitu. Karena seringkali kita ditanya apa sih sebetulnya bentuk-bentuk yang bisa kami lakukan untuk bisa menindaklanjuti dari hasil akreditasi. Kalau hanya membaca rekomendasi itu kan panjang, ya. Membaca rekomendasi itu sangat panjang dan kadang-kadang tidak semua orang itu mau membaca dan kadang-kadang begitu dibaca belum tentu paham. Kalau misalnya dalam satu kalimat panjang atau yang rekomendasi itu bisa disimpulkan dalam satu kalimat yang dalam satu kalimat yang kalimat itu bisa kita jadikan atau kita olah menjadi program kerja, itu saya kira akan lebih baik ya. Jadi setelah kita tahu rekomendasinya begini, apa yang harus dilakukan oleh sekolah misalnya, itu terumuskan dalam satu kalimat. Nah, satu kalimat ini yang sebetulnya menurut saya bisa kita database-kan, yang nantinya bisa kita tayangkan atau kita presentasikan dan bisa kita tawarkan kepada stakeholder ataupun satuan pendidikan, sehingga mereka tuh paham, oh programnya ini. Jadi rumusan satu kalimat itu bisa dikatakan sebagai program yang kita turunkan dari rekomendasi gitu, rekomendasi tiap komponen. Kalau misalnya asesor bisa membuat seperti itu, ya setelah membuat rekomendasi per komponen bisa dibuat semacam kesimpulan dalam satu kalimat, di mana kesimpulan ini akan menjadi program kerja stakeholder ataupun satuan pendidikan, ini tentu akan membantu sekali. Ya, membantu kita sebagai BAN, juga membantu pemangku kepentingan. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang konseptual yang saya sempat singgung di grup ya, bukan sekedar berapa orang yang harus kunjungan, kapan dan seterusnya, bukan semata-mata itu. Tapi kita perlu matangkan ini dulu ya. Bahannya harus kita matangkan karena kita belum punya bahan baku yang jelas, bahan baku yang konkret apa yang harus kita lakukan. Karena kalau soal kunjungan, kalau soal berapa orang dan seterusnya kan gampang bisa kita putuskan. Di sela-sela kesibukan kita, saya kira dengan komitmen kita masing-masing, kita masih bisa lah untuk menegosiasikan kita dengan waktu-waktu kita gitu, sehingga kita masih bisa running untuk program rencana kunjungan itu. Mungkin itu untuk pemantik ya diskusi kita malam hari ini, sehingga kita tidak masuk ke wilayah teknis dulu, sehingga Pak nanti Ketua, mungkin Prof. Supadi dan Pak Ketua, karena saya waktunya tinggal hanya 3 berapa menit. Ini ya. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Ketua, anggota yang lain. Mohon maaf saya nggak bisa maksimal. Pak Ketua dan Pak
Pak Waturi, Bu Nas sama Bu Ses dan teman-teman. Mungkin nggak sih Pak kalau misalnya saya belum pernah ini hanya terbayang oleh saya gini Pak. Mungkin tidak kalau misalkan kita datang ke Peladnas DKI, kemudian kepada kasudin-sudin yang ada di wilayah 5 wilayah itu diundang oleh Pak Kepala Dinas. Di situ kita memaparkan sehingga efisien, telah memaparkan secara ringkas, diakhiri dengan tanda tangan MOU itu mungkin nggak sih Pak itu? Kan kita juga artinya kan kita juga datang Pak, bukan datang ke kita, tapi datang ke Kepala Dinas supaya nanti kalau memungkinkan Pak Dinas yang undang 5 kasus tadi, kita memaparkan di sana, setelah itu langsung kita akhiri dengan MOU itu. Mungkin nggak Pak pertama Pak. Demikian juga di Kemenak Pak, sehingga kita bisa utuh Pak, gitu Pak. Ini usul, maaf, ini pendapat saya. Mau nanti dicermati apakah itu mungkin atau tidak, itu walau alam, itu Pak ya. Yang berikutnya, saya apapun yang jadi keputusan, siap selagi saya mampu, saya insya Allah melaksanakan apa yang bisa saya laksanakan. Mohon maaf banget nih Pak, ini karena saya sudah tadi izinnya hanya sebentar, sudah jam 8 sudah mulai. Saya mohon maaf, saya bergabung dengan mereka Pak, karena kami utusan dari lembaga gitu Pak ya. Mohon maaf lahir batin Pak ya. Saya tetap menyimak tapi tidak bisa komen saya. Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas infonya. Tadi Prof menanyakan boleh nggak gitu atau bisa nggak ini misalnya pada saat kita kunjungan itu bisa langsung MOU. Saya kira itu juga menjadi poin penting yang mesti kita bisa diskusikan ya. Kalau misalnya bahan baku dari kemitraan itu sudah siap, saya kira kita kan juga bisa tawarkan kepada pemangku kepentingan, termasuk tadi yang pernah dibikin oleh Bu Yosi dan Pak Ketua ya, MOU, draft MOU kita tawarkan dulu, kemudian materi juga kita siapkan. Saya kira pada saat kunjungan itu akan efektif efisien memang kalau bisa langsung ditindaklanjuti dengan atau diakhiri dengan MOU. Saya kira ini poin penting yang mesti kita diskusikan bersama. Terima kasih Prof atas masukannya. Mungkin Bu Yosi atau Bu Nasma mau menyampaikan pendapatnya juga. Iya, izin Pak Fat. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Fatkuri, juga Prof. Supadi dan Bu Ses ya, yang sedang menyimak. Ini memang kondisinya malam ini kayaknya semua alat komunikasi sama laptop ini lagi kurang siap. Maka tadi di foto Pak Faki itu di grup. Aduh, emang itu saya pakai tab nih Pak. Jadi kayak kalau dibuka ini lagi di ruangan yang kurang Sepertinya sedang galau ya di fotonya. Jadi izin, betul sekali, Pak saya menanggapi ya kalau maksudnya Pak Prof. Supadi tadi kan, berarti satu kegiatan sudah mewakili sisa 5 kegiatan yang kita akan lakukan ya. Terkait di Kemenak, kemarin, seperti yang saya bilang di grup ya, artinya sudah sounding dan, Pak Kanwil terakhir itu nelpon saya langsung gitu ya, artinya, menanyakan juga hasil dari rakorda kemarin, apa gitu ya bentuk hasil rakordanya, apakah ada seperti deklarasi dan lain sebagainya. Sehingga memang, itu bukan dijadikan alasan ya, artinya, MOU itu, kalau yang saya tangkap ya secara tersirat, apa perlu ada audiensi lagi karena sebenarnya di rakorda itu sudah jelas itu tusi gitu ya, artinya, sepertinya tidak perlu MOU. Mungkin betul kata Pak Fatkuri, artinya kita tidak memberikan hal konkret yang menjadi kebutuhan mereka. Seandainya audiensi pun masih sama seperti di dinas kemarin, diulang di Kemenak, saya rasa Kemenak akan, melihatnya tidak perlu MOU karena ya sudah pengulangan dari rakorda gitu ya. Sehingga kalau saya sih fix bukan karena saya punya kegiatan ya, artinya kita kita inikan dulu, matangkan dulu yang menjadi, apa apa yang akan kita berikan ke mitra kita tersebut gitu. Sehingga ini Pak Fatkuri ada itu ya? Mohon maaf izin oh ya. Ya, terusin Pak aja, Fatkuri Pak. keluar.
langsung diteruskan gitu ya Pak ya. Hmm. Jadi memang bulan Juli ini kebetulan kan memang kita semua lagi pada sibuk PPDB ya Pak Fakih ya. PPDB dan lain sebagainya. Menurut saya sih karena kayak kemarin juga rakorda kita bisa pending sebulan gitu ya, artinya sampai akhir Juli ini bisa dipending sambil kita menguatkan dulu ini Pak konsepnya. Artinya langsung konkret ke produk yang akan kita paparkan, kita berikan kepada mitra kita tersebut. Kan kalau untuk menguatkan apa konsepnya saya rasa misalnya hari ini kita Zoom, terus Zoom lagi apa yang mau kita konsepkan ya kita kuatkan di situ masih bisa gitu. Jadi persiapan itu yang lebih dimatangkan dulu. Mungkin itu tambahannya Pak. Ini Pak Fatkuri keluar ya? Enggak, Off lagi dulu. ada berita Berita duka, di duka. off aja dulu nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Nas, teman-teman semua. Tadi beberapa saran juga disampaikan oleh Prof. Supadi. Bukan soal pertemuan ya, bukan cuma soal pertemuannya, tapi harus ada produk gitu ya. Betul. Jadi produknya yang jelas ada MOU yang ditandatangani bersama antara Ban SM Provinsi dengan Dinas Pendidikan soal kegiatan apa yang bakal dilakukan. Itu loh Bu, kurang lebih seperti itu. Ada tanda tangan bersama antara Ban SM Provinsi dengan Kemenak. Begitu juga dengan kepala kantor wilayah, 5-6 kepala kantor wilayah dengan suku dinas gitu loh. Nah, itu yang harus terwujud dalam sebuah MOU atau kesepakatan bersama yang nanti jadi acuan. Jadi kalau itu sudah ditandatangani bersama, nanti di lapangan itu teknis kegiatannya kan kita berharap mereka yang melaksanakan. Misalnya nih, saat menjelang ada akreditasi, misalnya Kanko Jakarta Timur mengadakan sosialisasi kepada seluruh kepala madrasah atau sudin kepada seluruh kepala sekolah. Nah, saat ada program itu, nah kita dihadirkan sebagai narasumber gitu kan, seperti itu. Saat nanti sudah selesai kegiatan visitasi, kemudian kita memberikan laporan rekomendasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik Kemenak maupun Dinas Pendidikan, itu termasuk BPMP gitu kan. Nah, kemudian ada analisis gitu ya. Analisis bersama para pengawas atau Pokjawas gitu. Terkait apa yang harus ditindaklanjuti, seperti kemarin kita simak apa yang disampaikan oleh Pak PLT Kadisdik kan gitu. Pengawas mau ngapain gitu ya. Nah, itu membuat RTL. Nah, itu teknisnya. Ada beberapa draft yang saya sudah coba sampaikan gitu ya, susun gitu ya. Ini kurang lebihnya kayak begini. Mudah-mudahan tidak hanya Bu Nas yang nyimak ini. Iya, saya nyimak ini. Oke, teman-teman juga bisa simak ini ya. Ini contoh. Apa sih rancangan program kemitraan? Nah, sosialisasi misalnya. Nah, sosialisasi itu siapa sasarannya? Bisa pengawas, bisa warga sekolah. Ini bisa kepala sekolah, kepala madrasah bersama teman-teman di satuan pendidikan. Polanya kayak apa? Ada workshop. Nah, hasil yang diharapkan apa? Seperti ini. Ini contoh sosialisasi perangkat, kebijakan dan perangkat. Nah, bentuknya ini. Nah, ini yang kita akan sampaikan kepada beliau-beliau yang ada di Kemenak, Disdik, Kanko maupun Sudin gitu. Ini loh. Nah, sehingga nanti kapan mau dilaksanakan, siapa pelaksananya, bisa jadi MKKSK, bisa jadi KKMK, bisa jadi KSIK, atau Sudin, bidang, dan seterusnya. Nah, kita nanti hadir sebagai narasumber. Ini contoh satu. Kemudian bisa juga beda instrumen. Nah, beda instrumen perangkat. Ada 4 komponen itu, mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran,
mutu guru dan manajemen. Nah, ini bentuknya juga workshop. Siapa? Nah, ini kira-kira gambaran-gambaran terkait dengan pra pelaksanaan akreditasi. Kemudian mekanismenya, ya. Nah, terkait dengan mekanisme ini juga akan kita sampaikan. Ini kira-kira bahan-bahan yang bisa nih. Bimbingan teknis Sispena, gitu ya, kepada kepala sekolah, wakil dan operator yang ada di sekolah madrasah. Nah, ini juga harus kita sampaikan. Ini gambaran-gambaran bahan. Nah, terakhir ini pasca kita lakukan workshop tindak lanjut hasil akreditasi. Ini beberapa gambaran draft yang tadi ditanyakan oleh Pak Patkuri. Nah, di samping nanti kita punya data ya, punya data sekolah mana yang nilainya A, B, C gitu ya, mana yang tidak terakreditasi, kemudian rekomendasi yang sudah diberikan oleh asesor. Nah, data-data itu nanti kita jadikan database untuk juga akan kita berikan. Itu gambaran dari konten ya, konten yang akan kita sampaikan. Pak Fat izin, siapa yang berduka Pak? Iya, ada ibu dari saudara saya kan lagi di Mekah. Innalillahi. Kebetulan Innalillahi. usianya sudah 80 tahun. Jadi pada saat wukuf di Arafah itu langsung drop. Jadi dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz selama 1 minggu terakhir ini, dan pada tadi jam 4 dinyatakan meninggal dunia gitu. Jadi saya barusan terima telepon, dan kebetulan kan beberapa keluarga saya juga kan lagi di sana juga. Ada mertua saya, mertua bapak ibu juga lagi di Mekah, lagi ibadah haji juga. So ada sepupu 4 orang juga lagi di sana. Tadi pada mengabarkan, telepon langsung dari Mekah ke saya barusan. Ya. Insya Ya, Allah memang, sahid di sana memang insya Allah sahid ya, karena di sana luar biasa. Amin, memang amin. kemarin tuh kan di Arafah wukuf sampai ke Musdalifah sampai Mina kan luar biasa itu cobaannya, apalagi orang sudah sepuh ya, usia 80 tahunan. Yang muda-muda saja kan banyak yang drop itu. Ya, ya begitu tadi, mohon maaf saya off dulu. Ya, nggak apa-apa. Monggo silakan dilanjutkan. Baik, jadi mungkin tadi Pak Fat juga sudah sempat nyimak yang saya tayangkan, itu gambaran kira-kira konten atau program yang akan kita disampaikan saat nanti kita melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian soal teknis cara, ini memang juga kita pertimbangkan. Kemarin saya sempat diskusi dengan Mas Lukas, kalau dalam satu forum menghasilkan beberapa MOU, ya, emang efektif Bu. Tapi nanti laporannya fotonya kok bajunya itu terus. Itu juga menjadi pertimbangan gitu ya. Sehingga gitu kan ya Pak Lukas ya? Iya Pak. Gitu Tapi ya. virtual kemarin bisa Pak Lukas. Nah itu spesial kan sih itu. Itu spesial pakai martabak telur. Jadi seperti itu Bu. Karena emang kalau lihat realistisnya sih nggak mungkin sih kalau misalnya dengan dana sekian berapa kali pertemuan, apalagi mendatangkan pejabat gitu ya. Artinya ini mungkin saya bukan mendatangkan pejabat Bu Nas. Jadi gini. Kita datang. Iya, kita bersurat ke Kemenko lagi, Kanko gitu ya. Sama-sama ko jadi salah sebut ya. Ke Kanko gitu ya. Kemudian kita mau mengadakan pertemuan, memberikan penjelasan, endingnya nanti ada kesepakatan gitu kan, yang ditandatangani. Tentunya ada daftar hadir, tentunya ada notulen, itu tuh kebutuhan pertanggungjawabannya Pak Lukas itu. Seperti itu. Ya, mohon izin. Mohon izin Pak Paki. Tadi saya sudah melihat ininya ya, PPT-nya Pak Paki. Memang itu juga yang dipertanyakan oleh Kepala Kanwil. Jadi ketika sudah Pak Anang itu kan menerima draft MOU ya dari Pak Paki kemarin itu. Sebelum kita rakorda. Jadi dipertanyaan, Bu itu bukannya udah tusinya
ban SM. Kalau sudah tusinya ban SM berarti tidak perlu di MOU-kan dong ya. Itu yang memang disampaikan oleh beliau ke saya. Jadi ketika Pak Kanwil itu hadir di Rakorda kan saya nemenin tuh ya sebelum naik. Ya memang ada perbincangan juga. Ya saya bilang sebenarnya awalnya kami mau audiensi dulu Pak Kanwil gitu ya. Tapi kan karena memang waktunya kemarin kita banyak bentrok, sehingga ya langsung ke Rakorda seperti itu Pak Fakih. Jadi kalau, beliau melihatnya berarti nggak perlu ada MOU lagi dong Bu Nas kalau seperti ini. Nah mungkin itu yang makanya saya berharap mungkin Pak Ketua dalam hal ini bisa nanti mentindaklanjutinya ke Pak Anang, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak seperti yang mungkin diperkirakan oleh Pak Kanwil ya dalam hal ini. Karena, sebagai artinya saya kan struktur di dalam Kemenak juga ya selain sebagai anggota Ban SM. Artinya kalau pimpinan sudah melihat saya sebagai orang Kemenak, ya pertimbangannya seperti itu kan mungkin perlu bantuan, masukan, dari orang di luar struktur Kemenak mengenai permasalahan ini. Mungkin itu saja sih Pak Fakih. Kalau untuk, sounding-nya saya sudah sounding ya, tinggal, pertegas sebenarnya maksudnya Ya, itu loh yang betul. tadi Bapak. Betul. Sebenarnya Pak Anang juga sudah nangkep apa yang kita rencanakan gitu. Termasuk Pak Kanwil, Pak Cecep waktu di depan kan juga sambil diskusi sama saya gitu. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan tadi, kita simak selama ini proses perjalanan, nanti Pak Patkuri mungkin bisa tambahkan. Tusinya Ban SM itu kan melaksanakan akreditasi, pelaksanaan. Gitu. Sosialisasi itu diperlukan. Memang bisa jadi kita berlima jadi narasumber gitu. Tetapi panggungnya Ban SM Provinsi tidak punya, gitu ya Pak Lukas ya. Mau mengundang orang banyak, kemudian kita ini di RUK kan nggak muncul. Sehingga kita berharap panggungnya itu difasilitasi oleh yang punya sekolah, yang punya madrasah. Itu, jadi untuk apa ya tadi, sosialisasi dan seterusnya. Kaitannya dengan teknis, kaitannya dengan Sispena, memahami instrumen dan seterusnya gitu. Karena kan faktanya kan masih banyak sekolah madrasah yang pada saat akreditasi memahaminya belum sesuai dengan yang ini diharapkan. Sudah dikasih info misalnya instrumennya kayak begini gitu, memahaminya juga belum, sehingga perlu lebih dalam lagi digali informasinya ini. Nah, itu di Ban SM Provinsi tidak ada panggungnya untuk lakukan itu. Kalau kemarin kita sempat lakukan sosialisasi secara daring yang dengan pakai Zoom besar, itu sebenarnya kan inisiatif gitu ya. Inisiatif. Karena kita sebenarnya lebih berharap yang punya sekolah dan yang punya madrasah yang bisa memfasilitasi proses persiapan. Kan kayak begini nih ibaratnya. Besok kita mau datang ke sebuah keluarga gitu. Nah, yang mempersiapkan kan bukan kita. Yang mempersiapkan yang mau dikunjungi gitu. Kayak orang mau melamar gitu ya, datang ke calon besan gitu. Nah, yang mempersiapkan macam-macamnya itu kan yang akan dikunjungi. Nah, sama juga akreditasi. Saat sekolah itu mau divisitasi, pastinya sekolah dan madrasah ini akan mempersiapkan gitu. Nah, karena pemahaman tentang akreditasi ini perlu kita dalami lebih dalam, maka ada program pra-akreditasi yang kita perlu juga turut langsung berkolaborasi bersama yang punya sekolah, punya madrasah gitu. Nah, saya teringat betul saat
dulu periode sebelumnya kita ketemu di dinas dengan beberapa pejabat dinas, itu ada kepala bidang persekolahan yang malah menyampaikan, mestinya yang bina sekolah itu Ban SM. Nah itu kan salah ya Pak Fat ya. Yang membina sekolah itu Ban SM, ini kan salah. Yang membina yang punya sekolah gitu. Nah begitu kita jelaskan, pahamlah itu. Gitu. Nah inilah kira-kira yang mengapa Ban SM kemarin 2 tahun terakhir ini selalu mendorong kita yang ada di provinsi untuk melakukan kemitraan bersama stakeholder yang terkait gitu. Nah, termasuk setelah pasca akreditasi. Bagaimana tadi seperti sampaikan oleh Pak Patpuri, rekomendasi itu harus ada kata kunci karena mereka males gitu untuk membaca rekomendasi yang panjang. Kata kuncinya sekolah harus ngapain, madrasah harus ngapain, kepalanya harus ngapain dan seterusnya. Dari sisi rekomendasi kepada asesor. Nah, nanti kepada dinas, kepada Kemenak juga demikian. Kemenak secara institusi yang punya madrasah, dinas pendidikan yang punya sekolah, apa yang harus dilakukan kepada sekolah-sekolah gitu. Itu Bunas menanggapi pertanyaan apakah ini bukan tusinya Ban SM, supaya kita bisa pahami bersama seperti itu. Pak Fatpuri Baik, terima kalau kasih, Pak. mau menambahkan silakan Pak Fat. Terima kasih. Sementara dari saya cukup dulu Pak Bagi, karena tadi saya kan kurang menyimak ya pada saat Bu Nasma menyampaikan. Jadi mohon bisa teruskan dulu Pak Bagi, saya mengikuti dulu. Karena masih ada beberapa info yang harus saya respon ini. Mohon maaf. Baik. Nanti saya Begitu lanjutkan. ya Bu Nas. Iya Mudah-mudahan Pak, jadi nanti bisa ini dijelaskan memang juga. seperti yang Pak Fakih bilang sudah saya sampaikan juga. Artinya tadi kembali lagi karena saya ada di struktur Kemenak juga, mungkin beliau butuh ini ya dari luar juga gitu masukan. Yang Pak Fakih utarakan tadi juga sudah saya sampaikan. Artinya kondisi sekolah yang memang masih harus dibantu sudah saya sampaikan juga. Mungkin nanti ya perlu penguatan aja menurut saya. Iya, betul. Jadi gini kurang lebihnya, pada saat dari tataran pengambil kebijakan baik Dinas Pendidikan, Kemenak, Kanko maupun Sudin, kalau sudah kita bersepakat ada MOU yang kita tanda tangani bersama, teknis berikutnya barangkali nanti yang bergerak bisa KKM misalnya. KKM bisa mengumpulkan ini ya, teman-temannya atau pengawas mengumpulkan binaannya gitu. Di saat pengawas itu memiliki kemampuan untuk bisa menjelaskan tentang persiapan akreditasi apa dan seterusnya, beliau-beliau bisa laksanakan. Tapi di saat kayaknya perlu ditemenin atau perlu didampingi atau perlu menghadirkan langsung dari Ban SM. Nah, kita siap gitu. Karena sudah ada MOU kan, kita turun di tataran teknis gitu. Begitu Bu Nas, kira-kira gambarannya. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu, Bu Yosi atau mungkin Prof Supadi, ada yang mau ditambahkan? Tadi Prof Supadi sudah izin. Oh, sudah izin. Fokus ke ini walaupun masih nyimak. Bu Yosi, bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, mau izin ini suaranya hilang. Siapa? Bu Nasma? Enggak, Bu Yosi, Pak. Oh ya, silakan. Ya, mohon izin ya, ini suara saya emang sinyal kali ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin ini Bapak Ibu tadi setelah menyimak ya, sesungguhnya kita sudah paham ya bahwa nanti kita target kita tentunya tercapainya outputnya yang jadi outputnya nanti adalah MOU yang tentunya ditandatangani oleh MOU ditandatangani oleh pihak pemangku kepentingan ya. Nah, mungkin kita saya berpikir begini ya,
bahwa untuk penandatanganan MOU itu kan tidak mudah ya, karena bagaimana cara kita meyakinkan pihak Iya, betul. stakeholder untuk mau MOU itu. Jadi itu yang harusnya kita pikirkan strategi komunikasi kita bagaimana supaya mereka benar-benar paham bahwa memang mereka butuh kita nih gitu. Nah itu sebetulnya yang perlu kita Fokuskan ya. karena tadi sudah disampaikan program-program sebenarnya sudah bagus ya, tapi kita kemarin memang mungkin belum fokus kepada ini untuk meyakinkan mereka nih gitu, karena seperti saat yang kemarin Halo, Bu Yosi? Menghilang ya? Halo? Sayup-sayup menghilang. Tampaknya beliau terputus jaringannya. Tapi Iya. poinnya sudah bisa kita Oke. peroleh ya. Jadi Bu Yosi tadi concern soal bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan ini, Pak Ketua. Ya. Jadi saya kira sepakat ya bahwa sebelum melakukan kunjungan memang menurut hemat saya kita perlu membangun komunikasi informal terlebih dahulu. Ya, informasi informal itu mungkin poinnya adalah kita perlu menyampaikan bahwa kita sudah melaksanakan rakorda dan hasil dari rakorda itu adalah sebetulnya tidak lanjut ya. Tidak lanjutnya dalam bentuk kemitraan. Mungkin bisa disampaikan pertama lewat informal, yang kedua bisa langsung bersurat. Betul. Untuk bisa kita agendakan MOU sesuai dengan kesepakatan barangkali yang mungkin kita sudah sampaikan pada saat pada saat komunikasi informal. Ini sudah ada Bu Yosi, ada mau dilanjutkan lagi, silakan. Suara hilang katanya. Hilang lagi. Ya, Jadi bukannya membangun komunikasi Pak Fat, tapi bagaimana meyakinkan. Kalau membangun komunikasi saya pikir saya sangat intens ya ke Kanwil gitu kan, tapi kan begini, Bu. ya tadi seperti yang saya bilang. Tadi mohon maaf, tadi memang belum titik ya. Membangun komunikasi dalam arti itu pendekatan sebetulnya. Pendekatan bukan sekedar kita call kemudian kita menyampaikan hasil rencana kemitraan dan sudah kita lakukan rakorda, itu bukan. Tapi bagaimana kita bisa membangun pendekatan secara informal terlebih dahulu kepada pemangku kepentingan. Kalau kita bisa melakukan pendekatan lewat komunikasi intensif, ya, saya kira ini bisa menjadi langkah awal kita untuk kemudian bisa meningkat ke jenjang yang lebih serius, ya. Misalnya kita bisa membangun kesepakatan kapan kira-kira kita bisa melaksanakan yang namanya MOU. Itu kan harus sudah ada komunikasi dulu kan. Betul, kayak mau membangun rumah tangga. Iya, betul. Artinya komunikasi sudah terbuka, tinggal meyakinkan gitu. Oke, sebelum saya ada kesepakatan MOU kan sudah ada informasi awal yang bisa kita lakukan gitu. Baik, silakan Pak Ketua. Jadi nampaknya memang ini actionnya paling tidak minimal saya harus berkomunikasi dalam rangka membangun hubungan yang bisa memberikan keyakinan gitu ya. Insya Allah nanti mulai minggu depan atau mulai ya karena besok sudah Jumat ya, minggu depan saya akan minggu ketiga kali Pak Ketua. Bukan soal ketemuannya gampang. Saya akan sounding ke semua komunikasinya. Oke, siap. Ya, jadi saya akan telepon, ngobrol, mulai dengan Pak Anang, saya jelaskan, nanti dengan Pak Slamet, saya jelaskan lagi, gitu kan. Kemudian nanti saya akan juga telepon kepada para Kanko Kemenak yang ada di wilayah, gitu ya. Nanti saya akan ini, dan kalau perlu misalnya ini, Pak Paki datang aja deh. Nah, insya Allah nanti saya akan hadir, ngobrol. Begitu sudah merucut kepada hatinya sudah terpaut gitu ya. Nah, baru saya informasikan ke teman-teman, nih mau diajak pertemuan nih sekaligus mau MOU. Nah, kalau datang kan sudah siap dengan tidak lagi nanya-nanya lagi kan gitu ya. Nanti beliau akan menentukan berikutnya. Begitu juga dengan para kasudin gitu. Mau nggak mau memang ini harus kita lakukan. Jadi secara informal memang harus kita bangun, dan ini perlu seni ya. Seni untuk mendekati mereka supaya mereka mau diajak kerjasama, mau menandatangani MOU,
dan kemudian mau mengimplementasikan dan melaksanakan program-program yang kita sampaikan ke beliau-beliau. Menurut saya itu kuncinya yang mesti kita lakukan di awal gitu, sehingga target apa yang menjadi harapan kita ini bisa kita dapatkan. Kalau nanti pertemuannya di bulan Agustus, di akhir Juli dan seterusnya, itu setelah ngerayu-ngerayunya itu ya Pak Patguri, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, siap. Baik, Bu Nasma ada yang mau ditambahkan? Enggak Pak, udah cukup. Terima Eh, kasih. Tambah Ya silakan Bu Yosi. ya. Jadi kalau untuk Pak izin Pak Ketua, untuk dinas mungkin perlu yang dipegang tuh Bu Rita deh. Karena beliau yang pegang anggaran ini, Iya betul. dan misalnya kalau beliau sudah oke, udah setuju gitu ya, itu gampang ke bawah-bawahnya itu beliau. Jadi sama kayak BPMP juga pegangnya Bu Rita memang. Sehingga untuk pelaksanaan kayak di kami di P4, di Sudin-Sudin juga itu kita megang Bu Rita dulu memang. Begitu, itu sedikit tambahan aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Yosi. Saya sedikit rangkum ya sebelum mungkin kita menyepakati hal yang lain. Jadi pertama, langkah yang mesti kita lakukan dari pasca rapat ini adalah pertama kita perlu melakukan penyempurnaan materi ya sebagai bahan baku yang akan kita tawarkan untuk melakukan kerjasama. Jadi pada saat kita misalnya nanti melakukan agenda pertemuan, di samping kita menyampaikan program materi kemitraan, juga ada bahan baku yang barangkali sudah bisa kita siapkan. Ini yang harus kita lakukan. Mungkin itu akan lebih baik begitu ya. Sumbernya tadi bisa dari rekomendasi, bisa tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Fakih. Sekilas tadi saya lihat ya, saya tidak melihat utuh tapi saya kira saya dapat poinnya. Itu yang bisa mungkin nanti kita sampaikan, yang kemudian di penghujungnya nanti ada ada MOU dengan mereka seperti itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita perlu melakukan PDKT, ya kan? PDKT ini ya butuh komunikasi yang intensif, butuh cara yang bisa diterima oleh mereka sehingga mereka bisa welcome sama kita. Nah, ini tentu yang mesti harus kita mulai lakukan ya, penjajakan, pendekatan, dan bisa meyakinkan mereka sehingga mereka welcome sama kita. Tentu ini sebuah agenda yang mesti harus mulai kita lakukan dari sekarang. Itu saya kira dua hal yang kita bisa simpulkan dari rapat malam hari ini. Yang terakhir barangkali yang mungkin kita juga perlu sepakati adalah untuk ini, tadi kan katanya di MOU itu ada 6 item ya. Ada 6 item di mana di RUK itu, saya menyebutkan MOU, di RUK maksud saya. Di RUK itu ada 6 item di mana masing-masing lokasi atau masing-masing item itu hanya ada 2. Ini nanti perlu kita putuskan. Apakah kita mau putuskan sekarang atau nanti. Kalau misalnya mau sekarang, kita bisa putuskan sekarang. Apakah dari 6 poin itu, 6 aspek itu atau 6 wilayah itu nanti akan kita hanya berdua saja, karena tidak mungkin berlima. Pertama dalam MOU memang diatur dalam RUK diatur 2. Kemudian ini soal waktu juga kan sulit ya. Biasanya masing-masing kita punya kesibukan sehingga kalau menghadirkan 5-5-nya dalam setiap lokasi itu butuh effort yang luar biasa. Ini perlu disepakati saja saya kira, biar lebih fair, biar lebih jelas dari sekarang. Begitu apakah mau 2 sesuai dengan RUK atau kelima-limanya harus datang bersama. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Baik. Kalau untuk silakan Bu Nas dulu. Pak Fakih dulu deh. Enggak, Bu Nas dulu, jangan. Silakan Bu Nas. Kalau menurut saya sih karena sudah MOU itu seperti Pak Ketua bilang ya, artinya sudah ada pendekatan, tinggal datang saja, menurut saya tidak perlu banyak orang ya. Jadi mungkin kalau di Kemenak misalnya saya yang hadir gitu kan ya, misalnya termasuk saya, tapi jangan berdua juga sih. Karena awalnya kan sebelum Rakorda tuh Pak Fakih kan sempat kita sudah mau janjian ya. Artinya itu Pak Anang tahunya kita mau datang bertiga gitu. Yang dia tahu, beliau tahu, oh iya Bu Nasma katanya bertiga. Kok sendiri ya, karena memang nggak jadi akhirnya saya datang sendiri tuh untuk ketemu Pak Kabit ya. Alhamdulillah langsung ACC juga Pak Kanwil juga langsung ACC.
Nah, menurut saya sih karena kalau memang sudah lobby-lobby pendekatan sudah dilakukan, tidak perlu berlima kali Pak Fat. Jadi Baik. itu. Jadi cukup ya. Tapi begini, kalau agendanya MOU berarti di situ wajib ada ketua. Ya. Jadi kalau misalnya tidak wajib berlima, mungkin bertiga, ya kan? Mungkin bertiga. Nanti bisa diatur karena di situ karena kalau misalnya outputnya adalah MOU ya dari pertemuan itu berarti harus ada ketua yang Iya. ikut ya, yang hadir di semua tempat tadi. Nah, tinggal nanti yang dua ini siapa? Ini yang nanti bisa kita atur jadwalnya. Kan seperti itu Ya. kira-kira ya. Betul. Ya. Begitu. Gimana Pak Ketua? Iya, jadi benar yang disampaikan juga oleh Bu Nas dan Pak Fatkuri, karena kita harus melakukan lobby-lobby gitu. Jadi nanti ini saya harus lakukan memang ya, supaya sudah ada ikatan batin, ikatan emosional, tinggal saat beliau-beliau yang akan kita datengin itu kemudian menyatakan, oh tanggal sekian aja Pak pakai jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Kebetulan pas misalnya kami sedang ada rapat gitu, rapat kumpul bersama gitu, jadi tidak pada poin khusus menerima kita gitu loh barangkali ya. Kan ada rapim ya mereka kadang-kadang ya, rapim kumpul bareng, nah di saat itulah nanti kita hadir gitu. Itu lebih efektif tentunya, itu bisa kita lakukan atau kita bisa diterima setelah melakukan pendekatan-pendekatan, lobby-lobby, sehingga mereka memahami betul. Nah, saat itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Fatkuri gitu. Saya tentunya harus ditemenin oleh teman-teman gitu ya, minimal berdua gitu. Minimal bertiga gitu. Bertiga. Nah, Ya. bertiga. Kalau berdua itu nggak ada saksi gitu. Kalau bertiga kan ada Ketiga saksinya. setan. Ya. Ya, jadi mungkin itu ya yang bisa kita sepakati. Kalau Betul. misalnya soal kunjungan, memang tidak wajib berlima, tetapi sebaiknya bisa bertiga karena di situ ada MOU ya. Jadi perlu kita pastikan dulu nih Pak Ketua barangkali. Ketika kita memang mengagendakan pertemuan, memang sudah dipastikan ada MOU. Iya, itu. Jangan sampai kita ada pertemuan tapi tidak ada MOU karena itu betul, output, ya kan? Itu karena itu target output kita. dari pertemuan yang 6 kali itu. Karena nanti pertanggungjawaban kita ke pusat kan juga pasti MOU-nya mana gitu kan. Betul. Kan Jadi judulnya nanti kemitraan. Gitu. Nanti punya foto yang Pak Lukas minta tadi dengan berbagai ya. ini gitu. Karena 6 item itu kan ada anggarannya, pasti sama pusat juga nanti ditanya gitu. Iya, insya Jadi Allah lah, itu. bismillah ya, bismillah nanti saya akan awali secara intens, ngobrol terus, diskusi-diskusi, baik pertemuan secara virtual atau telepon atau ketemu langsung gitu, janjian gitu, dan insya Allah saya dengan beberapa pejabat-pejabat juga sudah sering komunikasi gitu, tinggal walaupun sering komunikasi kan kemarin-kemarin tidak membahas masalah adanya MOU dan seterusnya. Nah, nanti kita lebih mengerucutkan itu. Saat sudah ada lampu tanda-tanda bahwa kita bisa bertemu soal teknis mereka yang akan ngatur, saya akan berkabar kepada teman-teman di grup. Tanggal sekian rencana kita mau diterima oleh Sudin Jakarta Timur, misalnya gitu ya. Nah, siapa yang mau hadir menemani gitu, ya. Jadi ketahuan, sehingga nanti berikutnya dilengkapi dengan surat tugas dan seterusnya. Begitu Pak Fat, ya kira-kira yang kita bahas. Terima kasih Pak Ketua. Ini juga saya kira penting saya infokan ke Pak Lukas ya. 6 item atau 6 lokasi itu tentunya nanti kita akan upayakan bisa optimum, bisa terlaksana semua. Karena kita sudah diikat dengan output MOU, tampaknya ini nanti tergantung dari pendekatan yang kita lakukan. Ya, in case misalnya tidak dari 6 wilayah itu atau 6 tempat itu tidak semuanya welcome, ya kita tetap upayakan bisa lebih dari 50% ya. Misalnya 4 kita bisa lakukan MOU jadi 2 itu mungkin bisa kita pending atau tidak bisa kita lakukan gitu. Tapi kita tetap akan upayakan 6-6-nya tinggal 5 tadi. Tinggal 5 ya. Belum ada, kemarin kan distrik belum ada hasil. Distrik kan belum MOU itu kemarin, Bu. Jadi hitungannya silaturahmi biasa. Itu bisa dijadikan pertanggungjawaban nggak? Tadi Bu Ses kan ngomong begitu di chat. Iya, tapi kan belum ada outputnya.
Jadi kalau misalnya itu mau jadi yang bertanggung jawab, berarti tinggal MOU-nya saja. Iya, Mungkin nanti betul. dihitung Iya. tanggalnya Oke. tinggal disesuaikan. Bisa. Nah, Jadi nah, tinggal begini 5. Pak Pat, soal 6 MOU, 6 kerjasama kemitraan ini tidak hanya dengan Dinas Pendidikan dan jajarannya atau Kemenkenak bersama jajarannya. Jadi bisa jadi misalnya nih nanti juga dengan LP Oh, Ma'arif. betul. Kemarin Nah, sudah ada komunikasi juga kebetulan. Ya. sudah. Kebetulan Pak Sudarto dan Pak Gus Hamka itu kan, saya dengan Gus Hamka udah sohib lama gitu. Jadi kemarin beliau Ya. juga insya Allah ini itu, atau nanti dengan Muhammadiyah gitu ya. Ya. Dan Ini saya seterusnya. kasih bocoran sedikit ya, Pak. Jadi LP Ma'arif itu ada dana ini, Pak. Ada dana nominalnya, saya kasih ini aja ya, puluhan juta lah. Ada dana puluhan juta yang mereka ingin alokasikan untuk membangun kerjasama ini. Ini saya lupa. Gus Hamka juga sudah menyampaikan, Ya. kita sangat perlu begitu kan. Ya. Jadi itu nanti Jadi kalau misalnya itu nanti bisa disambut, ya monggo bisa langsung dieksekusi ini. Jadi ya, kerjasama kita dengan LP Ma'arif, karena LP Ma'arif juga punya ratusan sekolah kan. Yang bisa termasuk kita, Muhammadiyah kemarin Pak Zaidul Sekjen juga menyambut positif. Nanti kita lakukan MOU Pak Fakih. Nah, berarti kan sudah halal itu. Jadi makanya tadi kita memang perlu segera merancang program kerjanya. Program kerja yang kita turunkan dari rekomendasi-rekomendasi yang dibuat asesor itu. Karena itu akan mempermudah mereka dan kita memahami apa yang harus kita lakukan gitu. Ya. Baik Pak Pat dan teman-teman. Silakan Bu Yosi, tadi Bu Yosi mau menyampaikan. Silakan Bu Yosi. Iya, mohon izin. Jadi untuk ini bertanya ya, untuk target kemitraan MOU itu kan yang diutamakan dengan pemerintah. Hilang nih Bu Yosi suaranya. Hilang suaranya Bu Yosi, sinyalnya lagi kurang bagus ya. Jadi Bu Yosi masih bisa bersuara? Maaf. Jadi begini Bu Yosi, kalau kerjasama betul tadi yang disampaikan Pak Fakih ya. Sebetulnya kalau ruang lingkup kerjasama itu tidak terbatas dengan lembaga pemerintah. Dalam konsep kerjasama yang kita bisa lakukan itu bisa dengan private sector, lembaga seperti perusahaan yang memang bergerak atau punya CSR di bidang pendidikan, ya kan? Bisa juga dengan organisasi masyarakat seperti Ma'arif NU, juga Muhammadiyah, juga dengan lembaga-lembaga lain yang itu termasuk dalam kategori lembaga non pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu menjadi salah satu saja, tapi memang selama ini yang banyak ditekankan di banyak daerah itu memang dengan lembaga pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan kerjasama itu dengan lembaga non pemerintah. Apalagi tadi saya sampaikan, Pak Fakih juga sudah menyampaikan, LP Ma'arif ya juga Muhammadiyah itu sudah siap untuk bisa menyambut program ini. Dan bahkan Pak Ketua, Pak Sudarto juga sudah menyebut nominal, soalnya nominal uang. Ada anggaran sekian yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Ma'arif untuk bisa membangun kerjasama. Ini saya kira menjadi peluang yang bisa kita nanti lakukan. Begitu kira-kira merespon dari Bu Yosi, meskipun tadi tidak utuh ya, tapi saya mungkin bisa dapat poinnya. Baik, terima kasih Pak Pat dan teman-teman. Mudah-mudahan terkait dengan pembahasan program kemitraan sudah bisa kita pahami bersama. Tinggal teknis yang akan saya lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, menjalin hubungan baik gitu ya, tidak hanya secara formal tapi juga internal, komunikasi formal maupun komunikasi hal lain-lain. Tentunya ini yang akan melatar belakangi proses itu bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, dan nanti secara teknis kalau sudah ada waktu baru nanti disampaikan di grup untuk kita tindak lanjuti itu.
Nah, yang kedua Pak Fatkuri, ini terkait dengan asesor-asesor kita. Kan sudah akan mulai lagi nanti minggu ketiga ya. Minggu ketiga ini ada visitasi dan surat tugas mereka juga sudah diberikan, data sekolah juga sudah. Nampaknya perlu kita kumpulkan lagi gitu ya para asesor ini. Saya sih sangat merindukan bisa asesor-asesor ini ketemu luring gitu. Tapi kan tidak ada di RUK ya Pak Lukas. Gitu ya. Ibaratnya sekedar menyiapkan snack untuk 74 bersama kita ya kurang lebih 100 box gitu. Berat ya Pak Lukas ya. Banget, Pak. Gitu kan. Berat. Nah, kemudian masa iya kita mau ibaratnya teman-teman asesor ngumpul dong patungan, kan nggak lucu gitu. Kita ada Sehingga laporan, bisa Pak. nah makanya itu jadi temuan. Jadi kita tetap akan coaching lagi teman-teman asesor, tentunya pasti akan secara daring ya Pak Fatkuri dan Bu Nas ya. Ini Bu Yosi juga demikian. Jadi nanti kita sepakati kapan itu kita akan undang para asesor. Tentunya lagi-lagi yang lebih nyaman malam hari ya. Kapan Nah, pelaksanaan visitasinya, itu Pak? visitasi kan tanggal 17 sudah mulai, Pak. 17. Nah, tanggal 10 itu sudah mulai asesmen kecukupan. Oh, berarti Sehingga sebelum sebelum visitasi. tanggal 10 atau di saat visitasi sebelum tanggal 17 itu. Nah, nanti kalau misalnya ini kita lakukan, saya sangat berharap nanti Pak Fatkuri yang mengcoaching mereka terkait dengan bagaimana menyusun rekomendasi gitu loh. Kalau sama saya mereka udah sering saya omongin bolak-balik gitu lagi gitu ya. 4 tahun yang lalu kan juga sudah bersama-sama gitu, diingatkan terus. Jadi Saya itu tanggal 17 sampai dengan 22 mau ikut TOT nih. Nah, sebelumnya Pak, TOT. antara tanggal 10 sampai tanggal 15 itulah. Kira-kira Bapak bisa di tanggal berapa? Tanggal 14-nya kalau jadi sih saya mau pulang kampung dulu ini. Nah, berarti tanggal 13 gitu ya? Ya, mudah-mudahan tanggal 13. Oke. Tapi ya malam ya. Malam ya. 13 malam bisa ya? Ya, malam. Nah, kalau 13 malam bisa, nanti Bu Yosi agendakan buat surat untuk undangan persiapan visitasi kepada para asesor secara daring. Mas Bayu disiapkan linknya supaya nanti saat mau berangkat visitasi asesor sudah ingat lagi gitu saat mau menyusun rekomendasi. Begitu ya Pak Pat ya, dan Bu Nas, Bu Yosi. Iya, Pak. Ya, Bu Yosi sudah jawab siap gitu. Karena kalau bersuara ngilang suaranya gitu tidak. Dan nulis terima kasih Bu Yosi ya. Demikian ya Pak Pat, saya kembalikan ke Pak Fatkuri. Baik, terima kasih malam. Pak Baki. Apakah ada yang mau disampaikan oleh teman-teman sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Cukup ya, Bu Yosi cukup? Boleh izin? Silakan Pak Lukas. Ya izin, ini hanya ingin menyampaikan info saja. Ada 2 poin. Menyangkut RUK, saya Pak ya, mohon izin Pak kalau bukan itu yang lain. Jadi satu itu, poin pertama itu saya sedang mengerjakan revisi anggaran Pak. Karena ada kegiatan, salah satu kegiatan kita yaitu verbal, yang dari awalnya itu luring, dijadikan daring Pak. Jadi ada efisiensi anggaran. Nah itu saya sedang merevisi dan sisa anggaran tersebut saya kondisikan ke dalam Rakorda 2 gitu. Itu info yang pertama. Info yang kedua tentang akan dilakukan BIMTEK oleh Beskap ke Ban SM DKI. Itu tanggal 12 sampai tanggal 14
seperti biasa tiap tahun memang ada audit ya dari Beskap atau izin Pak, seperti itu aja. Nanti saya izin, maaf, untuk kesediaan teman-teman untuk hadir ketika ada kunjungan dari Beskap. Seperti itu aja Pak, info Luring saya ya? Pak. Luring ya Mas Lukas? Luring, mereka datang Pak, Mm-mm. seperti biasa. Nah, nanti supaya kita nggak lupa, ditulis di grup agenda yang tadi Beskap mau melakukan kunjungan, seperti biasa BIMTEK terkait dengan kegiatan, laporan kegiatan gitu. Nanti supaya kita bisa agendakan. Jadi nanti Mas Lukas tulis ya di grup ya, biar kita bisa ini. Pak Lukas, untuk Ya, Pak. verbal itu kan hybrid ya. Enggak Pak, daring Pak. Yang daring kan narasumber ban Enggak aja Pak, sama. daring semua Pak. Sekarang Kita daring juga semua. yang banpe daring. Jadi Iya. semuanya begitu. berbentuk daring. Kayaknya Bu Baik. Indri menyampaikan begitu ya Pak Lukas ya? Iya Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Lukas atas tambahan informasinya. Berarti minggu depan ya akan ada BIMTEK ya dari Beskap ya. Insya Allah Pak. Yang turun tuh teman-teman sekretariat ya biasanya ya, sekretariat pusat ya. Iya. Mungkin Tariat dengan didampingin Beskap waktu itu sama seperti Oh Beskap. gitu. Biasanya sih Pak. Baik. Mas Semoga Lukas, semuanya terkait lancar. dengan perval yang daring ya, itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita yang di provinsi bareng-bareng dari sekretariat kan nggak apa-apa toh, yang bagi yang bisa gitu loh maksudnya, sehingga saat misalnya sekretariat dengan beberapa teman yang bisa hadir ya, bisa kan nggak apa-apa toh? Boleh di Tariat, tapi mungkin nih Pak, kalau di ruangan lain sinyalnya jelek Pak. Nah, Mungkin ya tadi di sekretariat tadi saya bilang. iya, Di maksudnya sekretariat. sampai di Tariat yang lain. Artinya saat saya Pak Patkuri datang gitu ya, kan teh manis bisa dibuatin Mbak Adinda gitu loh ya Pak Pat ya. Betul, betul. Gitu. Baik, terima kasih Mas Lukas ya, teman-teman semuanya, terima kasih Bu Sekretaris, Bu Nas, Pak Patkuri, nampaknya udah malam, monggo silakan di. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Cukup produktif rapat kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan dicatat oleh teman-teman sekretariat ya. Poin-poin penting yang sudah kita bahas ya, yang sudah kita putuskan ya. Yang belum kita putuskan itu hanya siapa kemana tadi ya. Siapa dari kita nanti akan pergi kemana, karena kita sudah sepakat soal jumlah dari 5 titik itu nanti minimal 3 orang, di mana setiap lokasi nanti ada ketua yang memang akan melaksanakan MOU. Karena kita sudah diikat dengan keharusan untuk MOU pada setiap wilayah, maka memang harus dipastikan bahwa setiap lokasi itu memang agendanya di outputnya adalah MOU, sehingga perlu ada pendekatan komunikasi yang intensif ya, sehingga kita bisa melangkah lebih jauh dan lebih efektif dan lebih efisien pada saat melakukan program kemitraan. Itu saya kira poin akhir yang tadi sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan ini sudah tercatat oleh teman-teman sekretariat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf dari saya yang memandu diskusi malam hari ini, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tongolin dong apa video, kita foto dulu bareng. Wah, ini ruangannya Ya. lagi di ruangan yang aneh nih. Ya, Nggak bisa pakai silakan foto background. dulu Mas Bayu. Buat apa? Kinerja ya. Wah, itu lagi di Pulau Tidung, itu lagi bangun apa itu? Silakan difoto dulu. Oh, Mbak Dinda bangun tidur ya? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap. Terima kasih. Terima kasih, izin live. Ya, Pak Pat, sebelum live Pak Pat, Bapak silakan, Ibu silakan. semuanya. tadi kita mau rapat dengan asesor tanggal 13 malam ya. Boleh, insya Allah tanggal 13 Oke. malam. Nah, Oke. Terima kasih. Izin ya Bapak Ibu. ya, Izin Assalamualaikum. live. baik, bareng-bareng aja Mas Waalaikumsalam Bayu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.